Halo teman-teman, selamat datang di podcast aku kali ini. Nah, hidup itu kadang nggak susah loh teman-teman, cuma pikiran kita aja yang ribet. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang overthinking, tentang masalah overthinking ya teman-teman. Nah, di sini sebelum memulai, saya bisa memperkenalkan diri saya sendiri dengan saya sendiri, Ilham. Dan di sini ada Kak Aisyah dan Kak Nawang. Mungkin Kak Nawang bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih ya Kak Ilham. Halo semua untuk pendengar podcast ini. Topik hari ini tuh sangat ngena banget di kehidupan saya dan apalagi soal overthinking. Saya tuh sering banget overthinking tentang takut gagal sih. Nah, untuk Kak Aisyah nih, Kak Aisyah juga bisa memperkenalkan diri. Halo semua, iya bener banget. Topik kali ini tuh ya kayak kena banget di kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi yang suka mikir kebanyakan kayak aku ini. Nah, jadi kita bakal bahas semua masalah mereka berdua ya teman-teman. Oke, kita mulai saja dulu ke Kak Aisyah ya teman-teman. Nah, menurut Kak Aisyah nih, overthinking itu kayak gimana sih Kak? Kalau menurut aku ya, overthinking itu karena kita terlalu khawatir tentang tugas yang nggak selesai-selesai nih teman-teman. Kadang belum mulai aja kita udah mikir dulu, bisa nggak ya? Nanti kalau nilainya jelek gimana ya? Akhirnya pikiran tuh bakal muter terus di pikiran kita dan kita malah stres sendiri. Nah, untuk menurut Kak Nawang nih, overthinking itu seperti apa Kak? Kalau menurut aku overthinking itu muncul karena aku takut gagal, takut salah dan nggak sesuai harapanku sih Kak. Nah, jadi pikiran kita tuh mengulang terus kayak kita bikin skenario yang buruk di kepala kita. Kayak nih ya Kak, saya mau presentasi di kelas. Itu aku tuh mikir kayak aku nanti gimana ya, aku grogi nggak ya. Itu jadi masalah. Jadi overthinking itu membuat kesalahan itu yang enggak jadi muter terus di kepala itu yang enggak ada akhirnya. Oh iya ya. Berarti menurut Kak Aisyah nih, overthinking itu seperti kita kebanyakan mikir itu ya Kak ya. Dan untuk Kak Nawang ini seperti kita itu kebingungan saat mau melaksanakan sesuatu seperti presentasi. Iya. Terus kita itu mikir seperti nggak bisa gitu ya Kak ya. Iya benar. Jadi kayak takut gagal gitu loh Kak. Oh iya. Berarti overthinking itu banyak ya, berbagai macam. Nah, menurut kalian nih, apa sih dampak dari sering merasa overthinking? Kalau menurut aku ya dampaknya tuh lumayan besar banget sih Kak. Kita tuh jadi sulit tidur, terus kayak kita besok tuh ke sekolah tuh jadi stres banget dan kita malah stres sendiri tuh Kak. Oh ya, kalau menurut Kak Nawang nih, Kalau menurut aku tuh jadi mau mulai yang baru itu jadi takut juga Kak. Mikir terus malah nggak jalan. Dan rasa percaya diri aku tuh berkurang. Jadi percaya diri potensi diri aku tuh nggak berkembang, cuma stuck di situ-situ terus karena overthinking itu loh Kak. Jadi dampaknya sangat besar. wah berarti rugi juga ya kalau kita sering overthinking itu. Tapi menurutku nih ya, sebenarnya itu overthinking itu bisa diatasi loh dengan cara pelan-pelan. Misalnya nih, kita itu bisa sadari pola pikir kita terlebih dahulu. Seperti kita itu overthinking karena apa gitu loh. Jadi dikasih sebabnya dulu gitu. Iya, kita itu harus sadari dulu. Nah, untuk selanjutnya ini kita harus fokus ke apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Misalnya nih, seperti Kak Nawang yang mau presentasi ya Kak ya. Iya. Kita itu harus fokus untuk presentasi, jangan mikir yang lain-lain dulu, karena kalau mikir yang lain-lain dulu itu kita itu jadi nggak fokus, jadi nggak bisa tenang gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, ubah cara bicara kalian ya. Misalnya nih, kalian itu bicara seperti, wah nanti aku bisa nggak ya seperti teman-teman aku yang sudah presentasi itu. Nanti aku bakal dikasih nilai bagus nggak ya seperti teman-teman yang sudah presentasi itu. Nah, untuk selanjutnya, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ini penting banget ya teman-teman. Karena kalau kita itu bandingkan diri dengan orang lain,
ini tuh bisa membuat mental kita menjadi down ya teman-teman. Ini tuh juga penyebab utama kita merasa overthinking. Dan kalau kita bandingin diri ke orang lain itu, kita itu merasa lebih kurang gitu dari mereka. Nah, untuk yang terakhir nih, kalian bisa lakukan sesuatu hal yang membuat kalian merasa tenang. Misalnya nih, kalian bisa menyanyi atau mengobrol sama teman dekat kalian. Nah, itu sih solusi aku. Ya itu saya akan mencoba menerapkan kalau saya merasa overthinking ya Kak ya. Terima kasih banget atas sarannya dan semoga sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Dan terima kasih juga untuk Kak Ilham sudah mengasih kita masukan yang sangat bermanfaat. Ini menurutku bermanfaat banget buat kita yang sering overthinking ya Kak. Jadi buat juga penonton, kalau kalian juga kayak kita overthinkingan, takut salah, takut gagal atau kita tuh mikir terus. Nah, bisa banget solusinya dari Kak Ilham ini tuh bisa banget dicoba ya teman-teman. Benar-benar. Nah, mungkin segitu saja ya buat Kak Nawang dan Kak Aisyah dan teman-teman semua pendengar ya dan yang nonton. Mungkin segitu saja. Dan ingat ya teman-teman, jangan biarkan pikiran kamu itu jadi penghalang untuk lebih maju ya teman-teman. Kalau kamu sudah berani untuk maju itu berarti kamu itu sudah selangkah lebih dekat dengan rasa takutmu itu teman-teman. Jadi kalian itu bisa melebihi rasa takut kalian, rasa takut kalian sendiri. Terima kasih Kak sudah atas masukannya tadi. Ini sangat bermanfaat banget Iya. bagi kita. Ya, iya Kak. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja percakapan kita tentang masalah overthinking. Dan sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Dadah.